Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Eka Rahayu, NIM 8111418094. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang sudah saya buat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tahap pendirian perusahaan PMA. Maaf sebelumnya, judul dari penelitian saya adalah Analisis Yuridis Terkait Pendirian PMA di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 2007. Nah, tentunya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tahap pendirian perusahaan PMA di Indonesia serta bidang usaha apa aja sih yang dapat dijalankan di perusahaan PMA. Pada penelitian ini tentunya menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara meneliti dengan bahan pustakaan atau dari data sumber. Nah, dari hasil penelitian ini bahwa terdapat beberapa tahap pendirian. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih latar belakang dari penelitian ini. Nah, dari jurnal yang saya buat ini, tentunya negara Indonesia itu mempunyai tujuan pembangunan ekonomi, di mana pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya. Nah, salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu adanya investasi, yaitu yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kurang di berbagai daerah, serta sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pembangunan. Tentunya, sebagaimana bahwa penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa faktor penghambat iklim penanaman modal pemerintahan pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Nah, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum melalui kepastian hukum dan perbaikan infrastruktur serta kemudahan pendirian. Kepastian hukum tentang penanaman modal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, maka dari itu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini, apakah peraturan perundang-undang ini yang jumlahnya sangat banyak ini dapat mendorong untuk investor lebih tertarik atau justru menghambat? Nah, di sini saya ingin mencoba bagaimana sih tahap-tahap pendiriannya itu seperti itu. Apakah menurut dikatakan itu sangat sulit atau akan mempermudah investor? Jadi itu latar belakang dari penelitian saya, jurnal yang saya buat. Nah, tahap pendirian itu ada satu tahap pendirian dalam perusahaan PMA di Indonesia. Yang pertama itu ada tahap persiapan dan perundingan. Lalu yang kedua itu ada tahap pengajuan dan penerbitan pendaftaran penanaman modal. Dan yang ketiga itu ada tahap pendirian perusahaan PMA dengan membuat akte pendirian. Dan yang ketiga adalah tahap pengurusan izin pasca pendirian perusahaan PMA. Itu membuat NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, angka pengenal importer, angka pengenal importer umum, nomor identitas kepabeanan yang diberikan oleh Direktorat dan Cukai, fasilitas biaya masuk atas impor barang dan bahan, fasilitas pajak penghasilan bagi perusahaan dan PMA yang bergerak di bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Wajib mengajukan permohonan izin usaha ke PTSP, BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDPPM. Nah, terus lalu yang kedua yaitu bidang usaha dalam penanaman modal asing. Itu bidang usaha penanaman modal asing pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha tidak mutlak dengan persyaratan atau relatif, bidang usaha tertutup absolut. Bidang usaha terbuka pada prinsipnya sama
semua bidang usaha turis semua bagi kegiatan di bidang infrastruktur, pariwisata, industri, jasa, dan lain-lain. Sedangkan bidang usaha tertutup yaitu produksi senjata, mesin, alat peledak, peralatan perang, dan bentuk usaha yang dinyatakan oleh undang-undang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.